TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Ya, silakan duduk kembali. Selamat sore ya, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Udah siap tuntutannya? Tiga-tiganya ya, udah. Sudah yang mulia. Oke, terdakwanya mana? Oke, silakan. Kita mulai ya, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama Taufik, kemudian Budi Linardi dan Tahan Banurea, sarjana ekonomi, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Sehat semuanya ya? Oke ya. Acara hari ini adalah tuntutan dari penuntut umum. Sudah siap tuntutannya? Sudah. Oke. Yang mulia. Sudah ya. Yang mau dibacakan untuk terdakwa siapa dulu? Terdakwa atas nama Tahan Banurea yang mulia. Pertama ya. Oke. Betul yang mulia. Yang pertama. Yang pertama. Ya. Terus Yang kemudian keduanya, mau dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Boleh. Oleh karena nanti semuanya kan dapat salinan. Siap yang mulia. Gimana? Setuju yang mulia. Dari Setuju yang mulia. Setuju yang mulia. Oke deh. Jadi langsung aja ya. Apa nama, kemudian terbukti apa gitu. Yang terbukti yang ini dakwanya kan 2 atau 3 atau primer subsidiar? 2 primer subsidiar 3 ya? Oke deh ya, yang terbukti yang primer apa subsidiar itu aja. Oke, silakan didengarkan ya terdakwa. Terima kasih yang mulia. Surat tuntutan atas nama terdakwa Tahan Banurea SE, tempat lahir Sidekalang, umur 38 tahun, tanggal lahir 23 Oktober 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Gunung Raya nomor 21 RT 002 RW 003 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, agama Kristen, pekerjaan aparatur sipil negara di Kementerian Perdagangan RI, pendidikan S1. Dalam persidangan ini yang kami buktikan adalah dakwaan pertama primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan. Sebelum sampai kami kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara. 2. Perbuatan terdakwa telah menghambat pengembangan industri dalam negeri terhadap besi atau baja paduan dan produk turunannya. 3. Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik dalam persaingan usaha besi atau baja paduan dan produk turunan di Indonesia. Yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Tahan Banurea SE memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Tahan Banurea SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tahan Banoria SE. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan atau rutan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Tahan Banoria SE dengan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap terdakwa Tahan Banoria SE sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan sudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti atau maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 4 tahun penjara. Atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti elektronik yang disita dan terlampir dalam berkas perkara terdakwa atas nama Tahan Banoria SE yang terdiri dari BBE nomor 1 sampai dengan BBE nomor 23. B. Barang bukti dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara terdakwa atas nama Tahan Banoria SE yang terdiri dari kode A sampai dengan kode BBS 5. Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Budi Hartono Dinardi. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Senin, tanggal 13 Maret 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Hormat kami penuntut umum ditandatangani. Ya, udah dengar ya. Tuhan akan berkati. Lihatin aja nanti. Kalau kamu lihat ibu senang. Iya. Jangan. Tuhan berkarya. Akan kita lihat begitu. Gimana Ban tanggapannya Ban? Yang ngomong aja langsung. Ya tuntutannya sih ya itu kan kewenangan dari jaksa ya. Yang mereka silakan aja menuntut seperti apa. Fakta persidangan kita sudah lihat seperti apa ya. Seperti arahan Jaksa Agung, mereka harus menuntut, tuntutlah pakai hati nurani. Lihat fakta yang sebetulnya, itu aja. Ya, saya dari penasihat hukum terdakwa Tahan Banoria. Ya. Tadi sama-sama kita dengar bahwa saudara Tahan Banoria telah dituntut 8 tahun penjara dengan dasar pasal 2. Tentu kami sebagai penasihat hukum akan menanggapi melalui nota pembelaan, baik pribadi maupun nota pembelaan penasihat hukum. Kami belum membaca isi tuntutannya, tetapi yang pasti kami pastikan bahwa di dalam persidangan dari pertama hari sidang sampai dengan kemarin pemeriksaan terakhir tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana hukum korupsi sebagaimana dituntut tadi.